selamat datang di channel Senang Matematika. Hari ini kita akan mempelajari aplikasi soal cerita pertidaksamaan. Sebelumnya kita akan mempelajari dulu apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Pertidaksamaan linier satu variabel adalah pertidaksamaan yang memiliki kalimat terbuka dengan satu variabel berpangkat 1. Apa yang dimaksud dengan kalimat terbuka? Kalimat terbuka sendiri adalah kalimat yang belum dapat dibuktikan benar atau salahnya. Nah, biasanya kalimat terbuka itu memiliki variabel. Variabel itu contohnya apa sih? Variabel itu biasanya diwakili oleh huruf-huruf abjad seperti A, B, C, X, Y, dan seterusnya. Nah, di sini variabelnya itu hanya memiliki satu variabel dan variabelnya itu berpangkat 1 ya. Nah, sebelum kita mengerjakan soal-soal pertidaksamaan linier satu variabel, kita perlu memahami dulu kalimat matematika yang sering muncul. Antara lain, misalnya kalimat matematika kurang dari. Nah, kurang dari ini dapat kita tulis dengan simbol seperti ini ya. Nah, kalau lebih dari, kita dapat tulis dengan simbol. Nah, selanjutnya, untuk kalimat matematika kurang dari atau sama dengan, tidak lebih dari, maksimum, paling banyak, sebanyak-banyaknya, dapat kita tulis dengan simbol kurang dari atau sama dengan. Nah, untuk kalimat matematika lebih dari atau sama dengan, tidak kurang dari, minimum, paling sedikit, sekurang-kurangnya, itu bisa kita tulis dengan simbol lebih dari atau sama dengan. Nah, di sini Miss berikan contoh ya, kalimat matematika. Uang Adi sekurang-kurangnya Rp 5.000. Jika uang Adi itu diwakilkan dengan huruf abjad A, nah lalu di sini kan ada kata sekurang-kurangnya. Kita lihat ya di sini. Sekurang-kurangnya itu bisa diwakili oleh simbol lebih dari atau sama dengan. Sehingga di sini A lebih dari atau sama dengan 5.000. Nah, selanjutnya yang kedua, contoh kalimat matematikanya, umur Bibi tidak lebih dari 32 tahun. Di sini kita coba misalkan umur Bibi dengan huruf abjad B. Nah, kalau tidak lebih dari, kita lihat ya di sini, tidak lebih dari itu bisa diwakili oleh simbol kurang dari atau sama dengan. Nah, makanya di sini kita bisa tulis kurang dari atau sama dengan 32 tahun. Berarti B kurang dari atau sama dengan 32. Nah, selanjutnya yang ketiga, misalkan di sini ada kalimat matematika keliling persegi panjang tidak kurang dari 40 cm. Misalkan keliling persegi panjang kita misalkan dengan K. Lalu tidak kurang dari, kita lihat di sini ya, tidak kurang dari diwakilkan oleh simbol lebih dari atau sama dengan. Sehingga di sini keliling lebih dari atau sama dengan 40. Nah, mudah ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat untuk menyelesaikan soal cerita pertidaksamaan satu variabel, kita perlu memperhatikan beberapa langkah. Antara lain, yang pertama kita perlu membuat permisalan. Kedua, kita perlu membuat model matematika dari soalnya. Dan ketiga, menyelesaikan pertidaksamaan. Contoh soal yang pertama, Pak Rudi memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 500 kg. Berat Pak Rudi adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotaknya beratnya 20 kg. Tentukan banyak kotak maksimum yang dapat diangkut oleh Pak Rudi dalam sekali pengangkutan. Nah, di sini
kita akan membuat pemisalan terlebih dahulu ya. Pemisalan apa yang harus kita buat? Di sini coba kita amati soalnya satu persatu. Di sini diketahui daya angkut tidak lebih dari 500 kg. Berarti bisa kita tulis daya angkut karena ada kata tidak lebih dari, ini kita bisa wakilkan dengan simbol pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan 500 ya, karena di sini ada 500 kg. Nah, lalu di sini ketahui pula berat Pak Rudi adalah 60 kg. Berarti berat badannya Pak Rudi sama dengan 60 kg. Dan dia akan mengangkut kotak barang. Nah, di sini kita perlu permisalkan kotak barang itu apa? Dengan X. Jadi kita misalkan ya, kotak barang itu adalah X ya. Yang setiap kotak beratnya 20 kg. Berarti berat kotak seluruhnya ada berapa? Berat kotak seluruhnya ada X dikali dengan 20 akan sama dengan 20X ya. Karena tadi kan kotak barangnya kita misalkan dengan X, lalu berat masing-masing kotaknya 20 kg. Sehingga berat kotaknya sama dengan X kali 20 menjadi 20X ya. Nah, pertanyaannya yang ditanyakan adalah tentukan banyak kotak maksimum yang dapat diangkut oleh Pak Rudi dalam sekali pengangkutan. Nah, di sini daya angkut kurang dari atau sama dengan 500 kg. Di mana daya angkutnya sendiri itu di sini termasuk apa saja? Daya angkutnya itu termasuk berat badannya Pak Rudi ditambah berat kotak seluruhnya, dimana ketentuannya itu harus kurang dari atau sama dengan 500 kg. Berarti kita di sini masukkan nih berat badannya tadi berapa? Berat badannya 60 kg ditambah berat kotaknya. Berat kotaknya tadi adalah 20X kurang dari atau sama dengan 500. Nah, selanjutnya kita akan pindahkan ruas. 20X kurang dari atau sama dengan 500. 60-nya dari ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan menjadi minus ya. Minus 60. Nah, nanti selanjutnya menjadi 20X kurang dari atau sama dengan 500 dikurang 60 sama dengan 440. Lalu X di sini kurang dari atau sama dengan 440. 20-nya dari ruas kiri pindah ke kanan menjadi bagi. Sehingga menjadi X kurang dari atau sama dengan 44 dibagi 2, 22. Jadi di sini kesimpulannya banyak kotak maksimum. Banyak kotak maksimum ya. Karena di sini tandanya kurang dari atau sama dengan 22 kg, sehingga banyak kotak maksimumnya adalah 22 kotak atau kurang dari atau sama dengan 22
kota ya. Nah, selanjutnya kita akan ke soal yang berikutnya. Untuk masuk ke sebuah SMP yang diinginkan, Susi harus memperoleh nilai rata-rata 3 mata pelajaran yang diperlukan tidak kurang dari 80. Nilai yang diperoleh Susi dari 2 mata pelajaran adalah 79 dan 83. Berapakah nilai mata pelajaran yang ketiga yang harus diperoleh Susi supaya Susi memenuhi syarat tersebut? Nah, di sini kita akan mencoba mengamati soalnya. Kita akan melihat apa saja yang diketahui. Di sini Susi menghendaki nilai rata-rata 3 mata pelajarannya tidak kurang dari 80. Nah, kita misalkan dulu ya. Nilai mata pelajaran yang pertama itu adalah M1. Ini nilai mata pelajaran yang pertama. Nah, lalu yang M2 itu kita misalkan nilai mata pelajaran yang kedua. Dan M3 kita misalkan nilai mata pelajaran yang ketiga. Nah, di sini diketahui ya, nilai rata-ratanya dari 3 mata pelajaran itu tidak kurang dari 80. Nah, nilai rata-rata sendiri itu bagaimana ya cara mencarinya? Cara mencarinya gampang nih, kita tinggal menjumlahkan seluruh nilainya, ketiga nilainya, lalu dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena ada 3 nilai pelajaran. Nah, di sini karena ada kata tidak kurang dari, berarti tanda ketidaksamaan yang digunakan adalah lebih dari atau sama dengan 80. Lalu di sini diketahui nilai yang diperoleh Susi dari 2 mata pelajaran adalah 79 dan 83. Oh, berarti di sini nilai mata pelajaran kesatunya adalah 79, nilai mata pelajaran keduanya adalah 83, dan yang ditanyakan adalah nilai mata pelajaran yang ketiga. M3-nya di sini kita misalkan X saja ya. Berarti di sini M1-nya kita isi dengan 79 ditambah M2-nya 83 ditambah M3-nya tadi kita misalkan dengan X dibagi 3 lebih dari atau sama dengan 80. Selanjutnya kita akan menghitung 79 ditambah 83 sama dengan 162 ditambah X per 3 lebih dari atau sama dengan 80. Nah, selanjutnya 3 di ruas kiri akan kita pindahkan ke ruas kanan. Tadinya di ruas kiri 3 ini menjadi pembagi, kita pindahkan ruas kanan jadi kali ya, 80 dikali 3 berarti 162 ditambah X lebih dari atau sama dengan 80 dikali 3 240 ya, berarti X lebih dari atau sama dengan 240. 162 nya kita pindahkan ya dari ruas kiri ke ruas kanan jadi dikurang 162. Nah, 240 dikurang 162 sama dengan 78. Jadi nilai mata pelajaran ketiga, jadi nilai mata pelajaran yang ketiga minimal 78 atau lebih ya, karena di sini ada tanda lebih dari atau sama dengan 78.
Nah, demikian ya adik-adik pembahasan kita hari ini. Semoga adik-adik mengerti. Terima kasih, sampai jumpa.